Bagian firman Tuhan ini terambil dari Amsal. Moga-moga bisa terbaca dengan baik. Dari Amsal 19, ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Ini di belakang saya ya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Barangkali ada di antara rekan-rekan sekalian itu yang pernah mendengar istilah ini gitu ya. Di belakang saya juga. Rajin pangkal bodoh. Rajin pangkal bodoh. Ini keluar di zaman eranya Presiden Habibie. Waktu itu saya masih kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara dan saya membaca koran, saya lupa Kompas atau Jawa Pos. Tetapi hari itu cukup ramai dan istilah ini muncul dalam sebuah artikel di koran tersebut. Kenapa bisa rajin pangkal bodoh? Karena semakin anak-anak itu belajar, semakin bodohlah anak-anak itu. Kenapa menjadi semakin bodoh? Karena bahannya itu salah ajar. Bahannya itu salah. Karena waktu itu pengadaan buku itu dengan tender, maka orang-orang yang sebenarnya tidak berkompeten tetapi memenangkan tender pengadaan buku di Kementerian Pendidikan yang memenangkannya. Dan karena sebenarnya tidak kompeten, maka isi dari pelajaran itu salah begitu ya. Jadi contoh-contohnya baik itu matematika dan sebagainya, itu contoh-contoh yang tidak masuk akal dan kemudian intinya salah gitu ya. Nah, karena itu makin anak-anak itu belajar buku paket, makin bodohlah anak-anak itu. Makanya rajin itu kalau pengetahuannya salah, gawat begitu ya. Ada sebuah cerita klasik juga. Ada seorang yang sangat rajin, dia naik dengan membawa di sebuah pegunungan, naik dengan membawa kayu bakar di panggul. Dia sangat rajin orangnya, memang bangun pagi-pagi bekerja dan itu pekerjaan sehari-hari. Kemudian ada temannya naik truk itu karena melihat temannya kasihan, dia mengajak bapak itu untuk naik ke dalam truk agar bisa lebih cepat sampai ke atas begitu. Tetapi yang menarik dari spion, temannya melihat bahwa temannya itu, bapak itu, ketika dia naik di dalam truk itu, dia tetap memanggul kayu bakarnya, tidak menurunkannya ke dalam bak truk. Mungkin itu sebuah cerita yang klasik, rajin tetapi juga tidak didasari sebuah pengetahuan yang baik, sangatlah tidak baik. Nah, saya teringat ketika kira-kira 15 tahun yang lalu saya menggembalakan di Gereja Kristen Kalam Kudus Solo Baru. Dan saya mendapati ada tetangga dari jemaat saya yang anaknya meninggal karena demam berdarah. Tetapi yang membunuh anak itu bukanlah demam berdarahnya sebenarnya. Yang membunuh, ini kesimpulan saya sendiri, sebenarnya adalah orang tuanya dan pendetanya yang ngotot sejak dari semula untuk tidak membawa anaknya diperiksa di rumah sakit oleh karena keyakinannya bahwa dengan didoakan sakitnya sembuh. Mereka rajin mendoakan. Tetapi makin didoakan, makin parahlah sakit dari si anak tadi. Karena sebenarnya memang ini agak sedikit tergolong satu aliran yang cukup sesat, aliran yang anti dengan dunia medis, aliran yang anti dengan pengetahuan, yang meyakini doa saja cukup untuk menjawab segalanya. Memang doa itu berkuasa. Tuhan kita juga berkuasa, tetapi Tuhan yang sama, Tuhan yang mendorong kita untuk rajin adalah Tuhan yang tidak hanya memberikan kuasa dari surga, tetapi juga memberikan hikmat kepada manusia. Tuhan yang sama yang memberikan kepada manusia ilmu pengetahuan. Tuhan yang sama yang kalau kita membaca Amsal, memberikan pengetahuan kepada manusia agar manusia itu bisa menjalani hidup dengan baik. Nah, itu sebabnya pagi hari ini di tengah-tengah kita hendak
belajar tentang swamedikasi dan dagu sibu, pengetahuan tentang bagaimana mengobati diri kita sendiri dengan benar dan juga bagaimana kita mengelola obat-obatan. Yang dagu sibu itu saya tahu karena saya setahun kemarin itu bergumul menemani istri dalam pengobatan kanker sehingga seringkali ke Sarjito dan juga Bethesda. Nah, ketika kita melihat ada pengetahuan, sebenarnya ini tidak bisa dipisahkan dari Tuhan kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan, tetapi juga ada hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan menginginkan kita itu memiliki kedua-duanya. Kita rajin berdoa, betul. Kita rajin mendekat kepada Tuhan, tetapi di sisi yang sama, kita juga perlu rajin untuk menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang juga datang dari Tuhan. Saya yakin segala kebenaran itu adalah kebenaran Tuhan. Baik itu kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam wahyu khusus melalui Alkitab dan juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga yang ada di wahyu umum, beserta dengan segala pengetahuan yang Tuhan tanamkan sebelum dunia ini diciptakan, yang satu persatu itu disingkapkan dengan ditemukan oleh manusia. Termasuk saya yakin, entah COVID-19 itu dari lab atau kemudian memang dari binatang begitu, apapun asalnya, saya yakin semuanya itu ada di dalam pengetahuan Tuhan, kontrol Tuhan. Dan kalau orang kemudian menemukan virusnya, menemukan vaksinnya hari ini, itu pun juga Tuhan sudah tanamkan jauh-jauh hari. Kalau kemudian manusia tidak mau mendekati Tuhan dengan mendekati pengetahuan yang Tuhan tanamkan yang ada di alam dan juga ada di kehidupan manusia, maka kita tidak bisa menjalani dengan baik. Kita perlu rajin untuk mendekat kepada Tuhan, tetapi kita juga perlu untuk menggali pengetahuan. Biarlah ini menolong kita hari ini mendasari segala sesuatunya selama hampir 1 jam 45 menit mungkin atau 2 jam kita belajar bersama-sama. Kita tahu bahwa ini datang dari Tuhan, ini adalah hal yang sama yang dengan kuasa dan hikmat Tuhan, sehingga kita melihat bahwa kalau saya belajar ini, sebenarnya ini juga saya sedang beribadah kepada Tuhan. Saya ingin menutup dengan kalimat ini. Yang kenal Tuhan, cari pengetahuan. Yang kenal Tuhan, cari pengetahuan. Sebab pengetahuan itu datang dari Tuhan. Yang semuanya dimulai dari takut akan Tuhan. Amin. Mohon Pak Fran bisa menutup renungan dan sekaligus berdoa membuka seluruh rangkaian webinar pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, terima kasih Pendeta Heri. Bapak Ibu sekalian, mari kita dasari rangkaian PGK dan webinar pada pagi hari ini dalam doa, mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kegiatan atau acara kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh bersama-sama hadir dalam PGK atau Persekutuan Guru dan Karyawan SKKK Yogyakarta yang juga sekaligus dirangkai dengan sesi webinar pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan di awal kegiatan pada hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sumber segala pengetahuan ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh mengingatnya, menyimpannya dengan baik dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk rangkaian PGK dan khususnya webinar yang akan kami ikuti pada pagi hari ini. Kiranya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih untuk hamba-hambamu, ibu-ibu dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang pagi hari ini akan melayani kami melalui sesi webinar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap materi yang sudah dipersiapkan dan biarlah bisa disampaikan dengan baik dan biarlah itu bermanfaat bagi setiap kami yang
mendengarkannya, untuk kami boleh bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Berkati juga semua perangkat yang kami gunakan, jaringan internet, kiranya semuanya juga boleh berjalan, berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hamba-hambamu yang akan menyampaikan materi, juga kami semua, Bapak Ibu guru, karyawan, bahkan dari yayasan, dari Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Jakarta, juga orang tua murid yang pada pagi hari ini telah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi webinar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah semuanya ini kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengetahuan itu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih penginjil Franz Edward untuk doanya. Selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Yohana yang akan memimpin webinar. Silakan Ibu Yohana. Terima kasih Pak Heri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Ya, berkat kemurahan Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa dengan Bapak Ibu dalam acara webinar pagi ini yang bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma Fakultas Farmasi. Ya, Bapak Ibu, bersyukur untuk kehadiran Bapak Ibu di dalam webinar ini, dari pengurus yayasan, majelis gereja, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah dari KB TK sampai SMP, kemudian ada bidang kerohanian, kemudian Bapak Ibu guru karyawan, serta para orang tua yang berbahagia pagi ini. Ya, Bapak Ibu, pagi ini akan dibagikan link presensi, ya, mohon bisa di-share untuk link presensi di dalam kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang hadir boleh mengisi link presensi tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga akan mengisi link survei yang kami sediakan. Silakan juga Bapak Ibu bisa mengisinya, itu sebagai survei awal bagaimana pengetahuan kita tentang seminar ini, membahas tentang swemedikasi dan dagu sibu. Ya, nanti linknya akan disampaikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengklik dan mengisinya. Nah, webinar kali ini membahas tentang swamedikasi dan dagu sibu bekerja sama dengan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Dan narasumber pagi ini ada 3 orang. Semua adalah dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Saya perkenalkan, narasumber pertama ada Dr. Fenty, MSkes SP PK. Boleh lambaikan tangan Ibu? Ya, ini Dr. Fenty ya. Kemudian narasumber kedua ada Dr. Apoteker Dwi Daningsih. Ya. Kemudian yang ketiga, narasumber yang ketiga adalah Apoteker Kristofori Maria Ratna Rini Nastiti MFAM PhD. Ya. Selamat pagi. Pagi Ibu. Ya, ini nanti sebagai narasumber kita Bapak Ibu, silakan bisa langsung bertanya ketika di sesi tanya jawab mengenai apa yang akan disampaikan oleh narasumber tersebut. Nah, selama materi disampaikan, Bapak Ibu peserta webinar bisa langsung menuliskan pertanyaan ya di kolom chat ya. Nanti pertanyaan itu bisa ditujukan kepada narasumber siapa, begitu ya. Ditujukan kepada narasumber dia siapa. Tanyakan tentang materi tersebut. Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat, dan nanti ada sesi tanya jawab juga. Itu nanti juga bisa langsung bertanya dengan cara raise hand, begitu ya. Nah, oke, pastinya sudah tidak sabar lagi kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan ya dari narasumber. Tapi sebelumnya
ada sedikit pembukaan dari Bapak Edi, yaitu Yogyakarta. Silakan Bapak Edi untuk menyampaikan salam pembukaan. Baik, terima kasih Miss Yohana. Ya, terima kasih ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, begitu ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali, begitu ya. Sekalipun hari Sabtu. Dan ini momen yang khusus begitu ya, karena kita bisa mendapatkan dukungan dari Fakultas Farmasi, begitu ya. Ada 3 pembicara hebat, begitu ya, yang akan berbagi pengetahuan seperti yang Pak Heri tadi sampaikan. Orang yang kenal Tuhan mencari pengetahuan, begitu ya. Hari ini secara khusus kita akan mencoba mengerti lebih dalam tentang swamedikasi, jadi pengobatan mandiri begitu, dan bagaimana kita mesti mengerti hal-hal yang perlu kita tahu begitu ya, supaya tidak keliru. Jadi sekali lagi terima kasih begitu untuk setiap hamba Tuhan, majelis, juga pengurus dan orang tua serta Bapak Ibu guru karyawan. Dan saya juga berterima kasih secara khusus untuk pihak Fakultas Farmasi Sanata Dharma, untuk Bu Justina juga sebagai dekan. Maaf, beliau menyampaikan tidak bisa hadir karena ada pertemuan dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi begitu ya. Sekali lagi kita akan segera mulai, tidak membuang waktu. Kiranya sesi ini boleh menjadi berkat, menambah pengetahuan kita dan semakin kenal Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Miss Yohana. Baik, terima kasih Pak Edi buat pembukaannya. Ya, sudah tidak sabar lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Fenty MSkes SPPK. Silakan Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu keluarga besar Kalam Kudus. Buat saya pribadi dan keluarga Kalam Kudus memang dari kecil ya, anak-anak saya sudah dididik oleh guru-guru di TK sampai SD, ada yang sampai SMP. Jadi ini merupakan pertemuan yang mengingatkan saya kembali gitu. Dan anak-anaknya sekarang sudah kuliah. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah membimbing anak-anak saya. Saya coba izin share ya, Bu Miss Yohana. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Bu Fenty, tinggal di slideshow. Ya. Baik, saya mulai. Jadi pada pagi ini saya dipercayakan untuk menyampaikan swamedikasi pilek dan batuk. Baik, untuk suara saya bisa terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya? Bisa Bu. Oke. Baik, untuk definisi swamedikasi seperti yang kita sudah tahu, medikasi itu pengobatan, swa itu mandiri. Jadi pengobatan mandiri yang dilakukan oleh pasien, baik itu menggunakan obat-obat modern, obat herbal, ataupun obat tradisional. Nah, untuk memilih pengobatan mandiri ini memang kita harus mengetahui prinsip 5T dan 1W. Ini penting banget. Nah, 5T dan 1W itu apa? Yang pertama adalah tepat indikasi. Tepat indikasi itu maksudnya kita harus tahu apa yang kita alami, penyakit apa yang kita alami. Contoh yang sederhana pilek. Kalau zaman sekarang pilek ini juga jadi agak sedikit kegalauan di masa pandemi. Ini pilek nanti sakit tenggorokan, ini apa gitu. Saya takut kalau saya terkena COVID misalnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu kita tuh sedang mengalami penyakit apa. Jadi kalau kita nanti akan saya jelaskan, pilek sendiri adalah bagian dari 3 jenis penyakit sebelum pandemi ya. Kalau setelah pandemi bisa juga itu awal daripada COVID juga bisa, ada yang seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu tepat obat. Jadi kalau kita sudah tahu kita mengalami penyakit apa, indikasinya untuk apa, obat mana yang harus kita pilih, gitu. Jadi tidak semua kita kalau pilek pakainya harus 3 macam atau 4 macam obat, bahkan ada yang membeli sendiri antibiotik.
Kalau sekarang memang sulit ya untuk membeli antibiotik di apotek misalnya seperti itu. Kemudian tepat dosis. Ini kaitannya dengan anak-anak, orang yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjal atau fungsi hati. Nah, kalau memang ada kesulitan, memang sebaiknya konsultasi dengan dokter ataupun apoteker. Lalu tadi tepat pasien juga ya. Jadi pasien yang kita pilih misalnya kalau ada yang sakit pilek tetapi tidak tahan, ada beberapa obat pilek yang ada kandungan kafein tuh ya. Jadi pasien juga harus tahu bahwa dia juga misalnya kalau minum kafein itu ada yang sensitif jadi deg-degan ataupun takikardi namanya. Nah, itu juga sebaiknya dihindari. Lalu tepat waktu. Nanti mungkin kita juga bisa tahu ada obat-obatan yang memang diminum sebelum makan seperti itu. Nanti akan Bu Dewi sampaikan. Lalu yang paling penting adalah waspada efek samping. Jadi ini yang harus kita baca pada leaflet ataupun brosur dari obat yang kita beli. Contoh misalnya begini, saya sebagai pengajar gitu, kalau kerja harian saya akan mengendarai kendaraan sendiri. Kalau saya minum obat pilek yang mengandung antihistamin yang membuat ngantuk, tentu ini akan menimbulkan kesulitan untuk tetap waspada. Maksudnya tetap siaga, sehingga kalau kita minum obat pilek yang mengandung antihistamin itu kita jadi ngantuk, jadi ini mungkin bisa menimbulkan masalah ketika kita nyetir sendiri. Nah, ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Untuk swamedikasi, untuk obat modern hanya ada 2 yang diperbolehkan, yaitu yang berlogo hijau. Bapak Ibu bisa lihat di sini, contohnya ini Panadol, itu ada logo hijau ya, kemudian atau obat bebas terbatas dengan logo biru. Sini contohnya Decolgen seperti itu. Nah, kembali tadi yang sudah saya sampaikan, pilek atau sakit flu. Dulu itu dibagi ya, jadi ada beberapa jenis penyakit yang ada pileknya, antara lain adalah salesma. Salesma itu gejalanya hidungnya tersumbat, di sini ya meler ataupun pilek begitu ya, keluar pilek. Kemudian ada sakit tenggorokan, ada sakit kepala ringan, biasanya batuk tidak disertai demam. Nah, kalau influenza ada demam, ada nyeri-nyeri otot. Nah, ini influenza tuh mirip ya dengan gejala-gejala awal COVID yang hanya menyerang respiratori saja. Ya, kalau COVID itu bisa menyerang kemana-mana. Nah, kemudian ada juga rinitis alergika, jadi gejalanya hanya kadang-kadang bersin-bersin yang banyak, gatal-gatal pada hidung, dan juga ada pilek. Nah, biasanya kalau rinitis alergika ini pasien sudah tahu kalau dia mengalami itu. Bagaimana cara kita mengenal obat pilek? Jadi kalau Bapak Ibu mengamati obat pilek yang dibeli di pasaran itu biasanya minimal kandungannya 2 gitu ya, ada 2 lah minimal gitu ya, biasanya ada 3, ada 4 dan sebagainya. Nah, kombinasi obat itu biasanya terdiri dari dekongestan, ini istilah medis saja ya, jadi untuk mengurangi sumbatan, ada juga analgetik mengurangi rasa sakit, ada antihistamin mengurangi alergi, kemudian ada penekan batuk yang kita sebut dengan antitusif, ada juga ekspektoran untuk mengencerkan dahak, lalu juga ada beberapa yang diberi stimulansia untuk menyegarkan tubuh, lalu diberikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jenis-jenis obatnya itu Bapak Ibu bisa baca di sini, jadi nanti dicocokin tadi ya, misalnya kalau tadi dekongestan ada apanya, misalnya ada fenilpropanolaminnya, oh berarti itu dekongestannya. Nah, kemudian analgetiknya ada tidak, ada paracetamol, ditulis juga bisa paracetamol atau acetaminophen, ada juga yang mengandung salisilamida, jadi sama. Semuanya untuk analgetik, penahan rasa sakit. Lalu ada antihistamin, histamin itu kalau di dalam tubuh kita bisa menyebabkan reaksi alergi salah satunya. Nah, diberikan CTM atau tripolidin HCl itu juga ada. Lalu juga diberikan penekan batuk, contohnya itu dextrometorphan, bisa juga pengencer dahak, contohnya guanifensin. Mungkin yang lebih dikenal Bapak Ibu yang gampang yaitu obat batuk hitam, itu juga bagian dari ekspektoran.
Kadang-kadang juga terdapat stimulansia atau kafein, bisa juga ada kombinasi vitamin, misalnya vitamin C atau B, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana memilih obat flu? Ya, tadi yang penting sebelum kita menggunakan obat tersebut, kita harus kenali dulu masing-masing kondisi diri kita. Tadi udah saya sampaikan, saya itu flu-nya karena apa? Kalau karena alergi, berarti yang perlu saya berikan adalah obat-obat yang mengurangi alerginya. Atau misalnya kalau cuma ringan, tidak perlu obat dulu, ya kita hindari penyebab daripada kita alergi. Biasanya itu pasien akan kenal sendiri, misalnya setelah bersih-bersih AC, tidak pakai masker, ada debu yang masuk, nah itu menimbulkan rangsangan pilek dan bersin-bersin karena alergi. Kemudian masing-masing kita harus mengenali kita itu punya alergi obat atau tidak. Nah, ini yang tahu pasiennya. Bahkan dokter juga tidak tahu. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke dokter baru pertama kali, belum ada catatan riwayat medisnya, selalu ditanyakan, adakah riwayat alergi obat? Gitu. Lalu tadi jenis pekerjaan sudah saya sampaikan, seperti itu. Lalu kita juga harus memperhatikan apa sih kontraindikasi obat yang akan kita minum. Nah, biasanya ini kita dapatkan dari bungkusnya atau leafletnya, itu ada. Misalnya tadi yang tidak tahan kafein, ya jangan beli yang mengandung kafein. Atau pada mereka yang hipertensi, terutama yang belum terkendali dengan baik, hati-hati menggunakan obat flu. Sebaiknya kalau pada kondisi ini, kita konsultasi dulu dengan dokter ataupun apoteker, gitu ya. Kemudian perhatikan aturan pemakaian. Nah, ini penting. Namun kalau untuk obat flu, secara prinsip karena dia sebagian besar karena infeksi virus, kalau itu virus, sebetulnya adalah suatu penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya apabila daya tahan tubuh kita baik, seperti itu. Lalu komposisi obat terpilih yang mana yang kita pilih. Jadi kalau di dalam medis itu kita menghindari penggunaan obat yang banyak dan berlebihan. Jadi kalau memang tadi kita pileknya karena alergi, habis bersih AC di rumah, kemudian pilek-pilek, ya sudah kadang-kadang kalau memang harus minum obat, kadang-kadang memang tidak perlu beli obat yang di pasaran, pasien juga punya anti alergi sendiri, antihistamin, contohnya misalnya cetirizine, seperti itu. Tapi kalau memang sampai butet, ya hidungnya tersumbat, nah kita bisa pilih antihistamin dan dekongestan saja, seperti itu. Jadi secara prinsip semakin sedikit jenis obat yang kita pilih itu sebenarnya lebih baik untuk tubuh kita, seperti itu. Nah, sebenarnya tadi udah saya bilang sebagian besar karena infeksi virus pada pilek ataupun karena ada alergi, ya kita hindari alergennya. Jadi tidak kalah penting bahwa penggunaan obat itu harus selalu diawali atau dimulai dengan terapi tanpa obat. Kalau di dalam kita mengajar itu disebut dengan terapi non farmakologis tanpa obat-obatan terlebih dahulu. Jadi kita pakai yang sifatnya alamiah ya untuk tubuh kita. Contohnya misalnya makanan bergizi dengan istirahat yang cukup. Jadi kalau kita udah pilek karena selesma tadi, ya kuncinya cuma istirahat saja. Yang banyak makan makanan bergizi. Nah, yang ketiga itu ini yang tidak kalah penting ya, terutama pada saat ini juga saya kira ini yang sederhana tetapi juga bermanfaat banyak. Menghirup uap air hangat. Ini penting ya, dan beberapa juga dianjurkan untuk ditambahkan semacam mentol atau eucalyptus oil dan sebagainya. Lalu minum-minuman yang menyegarkan, contohnya teh krisan, wedang jahe dan sebagainya. Juga yang penting ya Bapak Ibu di usia yang kita di atas 17 tahun, mungkin waktu tidur yang cukup minimal 7,5 tahun itu menurut Germas Kemenkes. Ya walaupun mungkin sulit ya, 7,5 jam untuk tidur seperti itu. Berikutnya adalah batuk. Jadi batuk itu sebetulnya merupakan refleks fisiologi.
jadi refleks normal yang Tuhan berikan dengan tujuan membebaskan saluran nafas kita dari benda asing atau dahak yang menyumbat. Jadi sebetulnya batuk itu efek perlindungan buat tubuh kita gitu loh ya. Nah contohnya misalnya saat kita makan, pada waktu kita makan terus kadang-kadang bicara gitu kan, lalu kita tersedak, pasti kita pada waktu tersedak juga kadang membatukkan. Nah biasanya kalau bahan makanan yang merupakan sumber tersedak itu sudah keluar, kita akan berhenti batuknya. Jadi itu refleks fisiologis tubuh kita. Nah, penyebab yang terbanyak adalah memang infeksi. Ya, bisa infeksi virus, bisa juga bakterial atau yang lainnya, bisa juga alergi, contohnya pada orang asma. Ya, bisa juga obat-obatan. Nah, ini obat antihipertensi pada beberapa pasien mengalami batuk kering atau polutan. Ya, karena debu, karena misalnya juga ada juga yang tidak tahan dengan bulu-bulu hewan peliharaan seperti anjing ataupun kucing, seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui jenis batuk itu ada dua, ada yang berdahak, ada yang batuk kering. Nah, dengan kita tahu bahwa ada dua jenis batuk, maka tentu nanti kita harus bijak memilih obat batuk yang mana yang sesuai dengan batuk yang kita alami. Nah, biasanya batuk dahak itu penyebabnya infeksi ya. Pada umumnya yang terbanyak adalah virus. Ya, bisa juga bakterial sehingga butuh obat-obatan yang harus diresepkan oleh dokter. Sedangkan batuk kering penyebabnya tadi bisa karena obat antihipertensi contohnya, bisa juga karena alergi ataupun infeksi virus, biasanya sering pada anak-anak awalnya adalah batuk kering. Untuk pemilihan obat batuk tadi ya, kalau itu kita batuk berdahak, kita tidak boleh memberikan penekan batuk atau antitusif. Karena kalau kita berikan itu justru akan menimbulkan dahaknya itu sulit untuk dikeluarkan. Nah, apalagi kalau kita ada riwayat asma, tentu ini tidak diperbolehkan memberikan antitusif gitu. Jadi kalau batuk kita berdahak, ya memang kita harus keluarkan dahaknya dengan cara dibatukan, dipermudah batuknya dengan cara pemberian ekspektoran tadi. Nah, contohnya tadi yang mudah dikenal tadi OBH atau bromheksin atau GG. Sedangkan batuk kering, contoh preparat yang dipakai pada obat-obatan itu difenhidramin. Nah, ini menimbulkan rasa kantuk kalau kita minum difenhidramin. Kemudian ada juga DMP atau dextromethorphan. Jadi kalau batuk kering itu yang mengganggu sekali, ya kita harus menekan sehingga orang bisa beristirahat seperti itu. Nah, ini yang paling penting juga seperti tadi. Jadi tanpa obat-obatan itu harus dibarengi dengan pemberian obat-obatan tadi. Jadi tadi sama minum air hangat, wedang jahe, hindari makanan minuman yang merangsang batuk yang terlalu manis, yang crispy dan sebagainya. Yang penting dan sederhana berkumur air garam hangat, terutama pada saat ini juga itu penting banget. Memberikan juga permen pereda tenggorokan juga ada. Nah, kalau memang batuknya karena alergen, tadi karena alergi bulu kucing, ya jangan main kucing misalnya pada anak-anak kita. Kemudian tadi kalau diduga karena obat-obatan, ya mestinya akan konsultasi ke dokter untuk menggantikan preparat obat yang lain. Baik, saya kira itu saja pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan paparan yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Miss Yohana. Baik, terima kasih Dr. Fenty yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang swamedikasi, bagaimana kita mengenali kondisi diri kita, ya, ketika kita sakit begitu ya, apakah itu akibat alergi, apakah itu akibat virus yang ada di sekitar kita, begitu ya. Nah, ini kita bisa dengan bijak ya memilih obatnya, begitu ya. Kemudian kita juga menerapi penyakit yang ada dalam diri kita itu dengan terapi tanpa obat terlebih dahulu sebelum kita mengkonsumsi obat. Ya, Bapak Ibu yang terkasih peserta webinar, silakan bisa menuliskan chat untuk memberikan pertanyaan yang nanti pertanyaan tersebut akan ada sesi tanya jawab yang akan saya bacakan di saat sesi tanya jawab tersebut.
Kemudian di link chat itu sudah ada beberapa link, yaitu link survei awal. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi untuk bisa mengisinya terlebih dahulu, begitu ya, sebelum materi 2 disampaikan. Kemudian jangan lupa juga untuk presensi kehadiran di webinar pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Dr. Fenty untuk pemaparan materi yang pertama. Yang kedua, materi yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Dewi. Ya, silakan untuk Dr. Dewi untuk bisa memaparkan materinya tersebut. Ya. Baik, terima kasih Miss Yohana, dan saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang ada di sini. Selamat pagi, saya melihat ada sekitar lebih dari 70 partisipan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Saya mohon izin sebelumnya untuk saya bisa share file yang akan saya presentasikan. Apakah Bapak Ibu sudah melihat share file yang saya presentasikan di sini? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang ya, terima kasih kami sudah diundang oleh Kalam Kudus untuk kita bisa sharing bersama-sama, dan tadi juga sudah dilandasi bahwa ya kita siap menerima berkat pengetahuan ini dari Tuhan dengan tangan terbuka lebar. Kita sama-sama saling belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu semua, mungkin nanti dari pertanyaan atau dari sharing Bapak Ibu semuanya yang bisa dituliskan melalui kolom chat. Kita akan lanjut presentasi. Pada pagi hari ini kami akan men-sharingkan mengenai pengobatan sendiri untuk penyakit MAH dan juga penyakit diare. Tuh. Ya. Pengobatan sendiri atau istilahnya itu adalah self-medication atau swamedikasi. Mungkin ini penting ya untuk kita pahami bersama-sama karena di rumah penyakit-penyakit ini seringkali kita hadapi. Penyakit-penyakit apa sih yang umumnya kita bisa lakukan untuk swamedikasi? Antara lain adalah ini, tadi batuk, flu disampaikan oleh Bu Fenty, kemudian ada kecacingan, kemudian ada biang keringat, ini mungkin Bapak Ibu juga putra-putrinya mungkin pernah mengalami, kemudian jerawat, dan juga ketombe. Nah, pagi ini yang ingin kami sharingkan adalah mengenai MAH atau gastritis ya, istilah kedokterannya, dan juga mengenai diare. Dua penyakit ini seringkali tiba-tiba menyerang kita ya. Nah, oleh karenanya kita perlu sekali untuk mengetahui bagaimana proses dalam kita mengelola penyakit-penyakit ini supaya tidak menjadi lebih parah. Jika lebih parah tentunya juga dampaknya secara ekonomi maupun sosial juga punya dampak yang lebih tinggi. Baik, materi ini nanti akan kita bagi dalam pemahaman-pemahaman. Yang pertama kita perlu memahami dulu mengenai kondisi sakit MAH. Apakah itu sakit MAH? Kita mengenali dulu. Kita mengalami apa? Itulah kita memahami kondisi yang sedang kita alami terkait dengan MAH dan juga diare. Kemudian yang kedua, kita akan memahami tentang mengapa atau penyebab yang menjadikan kita bisa terkena MAH atau diare, sehingga kita nanti bisa mengurangi atau bisa menghindarkan diri dari penyebab-penyebab tersebut atau mengelolanya jika tidak mungkin menghindarkan diri. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang kita pahami bagaimana memilih obat ya. Obat-obat bisa dibeli di apotek, ada banyak merek obat yang tersedia, namun kita perlu memahami agar pengobatan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri maupun anggota keluarga kita adalah tepat sasaran. Kemudian, nah kita juga perlu nih memahami fungsinya. Mungkin kita memberikan obat kepada anak, ya, kepada seseorang atau merekomendasikan kepada orang lain bertanya, ini fungsinya apa? Nah, Bapak dan Ibu ini nanti akan mengenali fungsinya obat-obat tersebut terkait dengan sakit MAH dan juga diare. Nah, yang tidak kalah penting adalah yang terakhir adalah nanti Bapak Ibu akan memahami bagaimana cara penggunaan obat yang tepat. Itulah bagian-bagian nanti yang akan Bapak Ibu kenali dari presentasi mengenai sakit MAH dan juga diare. Pertama, kita memahami dulu tentang kondisi. Ya, bagian pertama ini saya akan mempresentasikan tentang sakit MAH terlebih dahulu. Bapak Ibu kita pahami kondisi apa
saja yang kemudian kita kenali sebagai sakit MAH. Kondisi yang kita kenali sebagai sakit MAH adalah ini sakit MAH terjadi akibat kelebihan produksi asam lambung. Asam lambung kita ya gunanya adalah untuk mencerna makanan dan juga sebagai fungsi perlindungan dari tubuh kita karena apapun itu bisa masuk lewat mulut. Nah, kemudian di sana ada perlindungan yang dilakukan oleh asam lambung. Sesungguhnya asam lambung ini adalah sifatnya untuk melindungi ya, untuk proteksi tubuh kita. Namun, apabila pada kondisi-kondisi tertentu terjadi kelebihan, maka itu akan menimbulkan sakit yang kita sebut sebagai sakit MAH atau bisa juga disebut sebagai gastritis. Nah, Bapak Ibu, ini perlu sekali. Pada saat kondisi-kondisi ini menimpa kita, kita perlu mendefinisikan diri kita atau mengidentifikasi bahwa kita ini sedang menderita apa. Nah, gejala-gejala yang menyertai atau biasanya yang bisa dihubungkan dengan sakit MAH itu misalnya mual dan muntah ya. Yang paling sering itu dialami atau banyak dikenali adalah nyeri lambung. Lambung itu posisinya ada di bagian ya ulu hati ya, dekat situ sehingga rasa nyeri itu akan muncul di situ. Nah, kemudian juga ada rasa penuh. Besesek namanya, sehingga kita tidak ingin makan. Nah, itu tanda-tanda kalau sudah ada rasa seperti itu, nah mohon untuk tidak dituruti, tapi kita makan walaupun sedikit. Nah, rasa penuh menghilangkan kehilangan selera makan. Nah, Bapak Ibu, ketika MAH itu menyerang juga akan bisa disertai selain nyeri lambung, ini ada rasa terbakar. Ini ada api di sini, ada rasa terbakar juga yang kita bisa rasakan sampai ke dada ya, sampai ke tenggorokan, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini rasanya sakit. Nah, kemudian apabila kondisi tersebut kita biarkan dengan pola hidup misalnya juga tidak makan, atau makan tidak teratur, atau makan makanan yang asam gitu ya, maka akan lama-lama akan terjadi pendarahan. Pendarahan ini terjadi karena apa? Karena ada luka pada lambung kita. Nah, ini kondisinya sudah lebih parah. Nah, lebih parahnya lagi mungkin nanti akan menyerang. Darah itu juga akan kita bisa keluarkan lewat feses sehingga ada warna feses yang berwarna hitam. Nah, itulah gejala-gejala yang menyertai yang penting kita kenali kita sedang mengalami apa, atau penting kita kenali untuk mengidentifikasi apa yang sedang melanda kita. Nah, sakit MAH itu juga ada tingkat keparahan. Bapak Ibu sering mendengar istilah kronis atau akut, gitu ya. Dan seringkali ini di masyarakat istilah kronis atau akut ini seringkali disalah persepsikan. Orang sering mengatakan kalau sakitnya parah itu disebut sebagai akut. Ini bukan ya. Akut itu terjadi karena kelebihan asam lambung tetapi belum terjadi kerusakan dinding lambung sehingga belum parah, maka lebih mudah diobati dengan cara apa? Dengan cara membeli obat di apotek atau dengan cara swamedikasi. Nah, ini ada pada kondisi akut atau kondisi yang belum parah. Lain halnya apabila sakit tersebut sudah lama sekali, itu disebut kronis. Nah, sehingga dalam kondisi kronis ini kita tidak bisa melakukan pengobatan sendiri karena harus dibantu oleh dokter. Karena apa? Karena sudah terjadi pembengkakan dan mungkin juga ada perdarahan. Nah, sehingga beberapa orang mungkin bisa mengalami opname atau harus tinggal di rumah sakit oleh karena sakit MAH yang sudah kronis atau sudah lama atau sudah mengalami perdarahan atau butuh kondisi-kondisi
yang harus diawasi ketat di rumah sakit. Nah, jadi sekali lagi, nah, akut dan kronis ini berbeda. Akut itu terkait dengan kondisi hanya kelebihan asam lambung dan belum terjadi kerusakan yang lebih mudah diobati dengan pengobatan mandiri atau swamedikasi. Ya, jadi itu tadi perbedaan istilah akut dan kronis gitu. Sekarang kita akan mengenali apa sih penyebab sakit MAH. Nah, kita perlu memahami penyebabnya sehingga kita akan menjaganya atau mengelolanya supaya tidak menjadi sakit MAH. Bapak Ibu, ini ada stres. Stres ini akan susah sekali kadang-kadang dikendalikan, tetapi ini perlu kita kelola. Stres, banyak berpikir, akan merangsang pengeluaran asam lambung berlebihan, sehingga akan bisa menyebabkan terjadinya rasa sakit pada lambung. Nah, kemudian kadang-kadang stres dihilangkan dengan ngopi bersama misalnya, atau minum minum-minum berkarbonasi, minum-minuman yang asam begitu, dan juga kemudian merokok. Nah, ini juga menjadi penyebab terjadinya sakit MAH. Bagaimana mengolah stres? Nah, kita di Kalam Kudus ini ada banyak sekali penginjil, ada banyak sekali juga hamba Tuhan, tentunya bisa bersama-sama mengelola stres agar stres ini tidak berlanjut. Sesungguhnya ini suatu suasana yang sangat menyenangkan. Ada bersama-sama dengan hamba Tuhan, bisa ada acara berdoa bersama, bernyanyi bersama. Nah, itu adalah kondisi-kondisi untuk kita bisa mengelola stres agar stres ini tidak menjadi mengakibatkan terjadinya sakit MAH yang parah gitu. Jadi kita kenali pemikiran kita atau pikiran kita tidak bisa kemudian kita hentikan, tetapi kita bisa kendalikan dan kita bisa alihkan demi tidak terjadinya sakit MAH. Kemudian penyebab yang lain adalah terlalu banyaknya obat-obatan yang diminum. Nah, ini seringkali terkait dengan misalnya pengobatan rematik atau penggunaan obat-obat ya untuk anti radang. Nah, ini yang sering menyebabkan terjadinya kerusakan dinding lambung sehingga akan menyebabkan sakit MAH gitu. Jadi mari kita berpola hidup sehat ya. Jangan kita punya pikiran sakit tidak apa-apa selama ada obatnya gitu ya. Tapi kita sedapat mungkin melakukan pola hidup sehat. Bagaimana caranya? Kita melakukan pola hidup sehat. Makan teratur, cukup olahraga, cukup tidur, dan juga hindari stres. Nah, kemudian yang lain penyebabnya adalah makan yang tidak teratur. Ya, makan yang tidak teratur. Nah, makan yang tidak teratur juga akan bisa menyebabkan sakit MAH. Tidak sarapan, atau kemudian tidak makan siang, atau kemudian ya tidak terisi hanya karena ingin diet. Ya, jadi makan teratur walaupun sedikit itu akan mengajarkan asam lambung kita untuk teratur juga cara pengeluarannya. Nah, Bapak Ibu, nah kita kenali. Sekarang kita akan memilih obat-obatan ya. Kita akan memahami ya, setelah kita tahu tentang sakit MAH, kita mengenali gejalanya dan itu terkait MAH, maka kita memilih obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan sakit MAH yang kita bisa lakukan secara pengobatan sendiri atau swamedikasi adalah antasida. Antasida ini isinya aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, gunanya adalah menetralkan ya atau mengurangi kelebihan asam lambung. Nah, di sini contohnya saya berikan satu gambaran, inilah antasida itu. Ada banyak merek. Dan kenalilah di sini ada tanda label hijau yang artinya bisa dibeli bebas tanpa resep. Ada dua bentuk antasida, yang pertama adalah bentuk cairan dan yang kedua adalah bentuk tablet. Tablet ini gunanya untuk dikunyah, bukan langsung ditelan. Efeknya nanti akan bisa berbeda karena tablet ini perlu dikunyah untuk menghancurkannya, kemudian akan bisa berefek terhadap asam lambung. Nah, Bapak Ibu, wah ini bagaimana ya? Kita kenali diri kita. Jika tidak sembuh ini bagaimana? Saya sudah minum obat, saya sakit MAH terus, 2 minggu ini tidak sembuh. Nah, apakah saya membeli obat yang lain selain antasida? Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita
harus menghubungi dokter ke rumah sakit. Nah, kita cari dokter ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut supaya tidak berangsur-angsur menjadi lebih parah. Bapak Ibu, ini penting untuk diperhatikan bahwa kita perlu tahu tentang penggunaan ya obat-obat yang kita gunakan, yaitu antasida. Jadi misalnya tadi ada dalam bentuk cairan, ada juga ada bentuk tablet. Efeknya mana yang lebih cepat? Cairan memberikan efek yang lebih cepat. Nah, kalau menggunakan tablet, jangan lupa dikunyah. Tabletnya itu gunanya untuk dikunyah. Waduh, tidak enak Ya, tapi gimana lagi? Itu harus dikunyah. Ya, penggunaan antasida tidak boleh lebih dari 2 minggu. Kecuali atas rekomendasi dokter. Maka tadi ketika sakit mah itu sudah 2 minggu, tidak sembuh-sembuh, atau nyeri lambungnya 2 minggu, tidak sembuh-sembuh, perlu menghubungi dokter. Karena yang koneksi dengan mual muntah itu tidak hanya mah, ada penyakit lain, sehingga perlu diperiksa lebih dalam untuk bisa memberikan pertolongan segera. Nah, Bapak Ibu, obat mah itu digunakan 1 jam sebelum makan. Tidak digunakan bersama-sama, ditelan bersama dengan makanan. Mungkin ada yang mengatakan, aduh saya susah sekali ini kalau mengkonsumsi tablet. Adanya di rumah tablet. Saya enaknya saya menggunakan tablet bersama-sama dengan nasi. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena fungsinya apa? Tablet itu dikunyah dulu untuk menetralkan asam lambung. Asam lambung netral, kita bisa makan. Kalau asam lambung tidak netral atau masih asam, rasanya sakit, rasa mual, maka kita tidak bisa makan. Kalau kita biarkan kondisi tidak bisa makan, maka mah akan menjadi lebih parah. Nah, bagaimana jika saya mengkonsumsi obat lain? Karena saya juga mengkonsumsi obat lain. Nah, Bapak Ibu konsumsilah, berikanlah jeda 1-2 jam dengan penggunaan obat mah. Mengapa? Karena obat mah ini juga bisa menetralkan atau menyerap obat lain, sehingga obat lain itu kemudian menjadi tidak berefek. Nah, kemudian maksimalnya berapa? 4 gram sehari. Bapak Ibu bisa melihat kandungan ya. Kandungan komposisi obat mah itu ada berapa? Di dalam leaflet itu akan nampak. Nah, maksimalnya kalau saya sakit sekali misalnya maksimal berapa? 4 gram sehari. Nah, penggunaan terbaik kapan? Penggunaan terbaik adalah saat gejala itu timbul sewaktu lambung kosong dan menjelang tidur malam. Pagi hari bangun tidur, ya, Bapak Ibu yang sakit mah, sebelum makan, 1 jam sebelum makan, gunakan obat mah terlebih dahulu, baik itu dalam bentuk cairan atau dalam bentuk tablet. Dan ingat, kalau tablet harus dikunyah dulu dan tidak boleh digunakan bersama-sama dengan makan nasi, makan pisang, atau makan apapun yang lainnya. Dan harus dikunyah, tidak bisa langsung ditelan dengan minuman. Begitu ya. Nah, sekarang obat mah sudah selesai. Nah, kita akan beralih ke diare gitu ya. Kita kenali dulu apa itu diare. Kalau hanya buang air kecil air besar, encer 1 kali sehari, itu belum disebut sebagai diare. Diare, kita kenali kondisi diare pada diri kita, anggota keluarga kita, apabila sudah terjadi buang air besar, cair, atau encer, lebih dari 3 kali sehari. Kemudian juga seringkali disertai dengan rasa kejang perut atau sakit perut. Nah, diare itu ada beberapa macam. Ada akut. Akut itu yang langsung terjadi karena ada infeksi bakteri dan terjadi tiba-tiba. Dan kronik itu parah jika terjadi lebih lama lagi atau lebih dari 2 minggu. Dan juga ada diare bentuk lain yang disebut sebagai diare disentri karena di sana ada darah dan lendir. Bagian mana yang bisa kita obati dengan swamedikasi adalah bagian ini. Ya. Tapi tentunya bukan dengan antibiotika. Bukan dengan antibiotika. Antibiotika harus digunakan bersama-sama dengan resep dokter. Tidak bisa dibeli bebas. Mungkin ada tempat-tempat lain yang bisa menjual antibiotika bebas, jangan kita beli. Karena apa? Karena penggunaan antibiotika yang tidak terkendali atau tanpa kontrol dari dokter akan berbahaya untuk kesehatan kita semuanya. Apa bahayanya?
bahayanya bakteri menjadi tahan atau menjadi kuat gitu ya, karena kita tidak tahu penggunaan antibiotikanya. Bakteri menjadi kuat. Kalau kuat, tidak bisa lagi atau tidak mempan lagi menggunakan antibiotika yang sama yang sering kita gunakan atau yang diresepkan oleh dokter. Nah, itu bahayanya ada di sana. Sehingga penyakit yang mestinya sembuh dengan antibiotika sederhana menjadi tidak sembuh. Nah, sekarang kita akan melihat pilihan obat yang digunakan sekaligus fungsinya. Nah, kalau kita ada anak kita di rumah diare, pilihannya apa? Nah, pertama Oralit, jangan lupa Oralit. Nah, kita perlu menyediakan ini. Kalau tidak ada Oralit, kita bisa gunakan gula dan juga garam. Isinya Oralit itu ada gula dan juga garam natrium dan juga kalium. Gunanya untuk apa? Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Bapak Ibu, kalau kita kekurangan garam natrium, ya kekurangan ini elektrolit, tubuh kita menjadi lemes, ya kita menjadi tidak bertenaga. Bahkan mungkin untuk bangun juga tidak bertenaga. Jadi jangan sampai pada kondisi seperti itu. Pada saat diare maka cepat-cepat kita gunakan Oralit. Atau selain itu kita bisa gunakan adsoben atau penyerap. Ini juga disebut sebagai pembentuk feses. Contohnya ada obat norit, kaolin pektin, ada juga atapulgit. Fungsinya apa? Fungsinya adalah gunakan untuk memadatkan tinja, gunanya juga untuk menyerap racun. Nah, andai kata kita sudah menggunakan norit, maka tetap kita mengkonsumsi Oralit. Bapak Ibu ingat bahwa norit, adsoben tidak digunakan untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi untuk anak-anak di bawah 5 tahun ya kita gunakan Oralit. Nah, kemudian inilah contoh produk. Ini Oralit sudah banyak yang tahu. Kalau atapulgit itu ada contoh produk di atap. Ini bukan pesan sponsor ya, tapi hanya kemudian mendekatkan saja bahwa ini produknya. Ini mereknya itu di atap, kemudian isinya, komposisinya ada atapulgit. Dan di sini ada simbol atau logo hijau, obat bisa dibeli bebas. Ini Oralit dan ini adalah norit ya. Norit isinya apa? Isinya karbon aktif. Karbon yang kita lihat arang atau arang aktif ya. Fungsinya karena ada arang aktif ini maka bisa sebagai penyerap racun. Ya. Demikian. Oke. Nah, hal yang harus diperhatikan pada saat kita diare atau anggota keluarga kita diare. Untuk adik-adik bayi, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki bayi, maka ASI tetap harus diberikan. Kemudian minum banyak sekali cairan, jangan lupa. Oralit juga jangan lupa. Makan makanan yang berlemak dan tidak merangsang perut terlebih dahulu. Karena pada saat diare, usus itu tidak stabil, sehingga jangan dirangsang dulu. Misalnya bubur, pisang, roti, ya, jangan menggunakan makan makanan yang berbumbu kuat. Nah, bila terjadi dehidrasi atau darah atau kejang, maka harus segera ke dokter, harus segera ke rumah sakit. Nah, terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharingkan terkait dengan MAH, gastritis dan juga diare. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Yohana. Silahkan Bu Yohana, saya akan stop dulu sebentar. Wah, luar biasa. Terima kasih Dr. Dewi sudah menyampaikan materi. Ya, ini khusus ya Bapak Ibu ya, tentang swamedikasi MAH dan diare. Saya malah ingin bertanya tentang jerawat karena saya suka jerawatan gitu ya. Lain kali Bu, bisa boleh lagi. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, cukup jelas sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Dewi. Waktu pembelajaran, ya ini saya sharing sedikit. Waktu pembelajaran itu saya sering bertanya kepada anak-anak karena saya itu ngajar di jam pagi, kadang siang jam terakhir begitu ya. Itu saya kadang tanya anak-anak, tadi sarapan apa? Ternyata banyak anak itu tidak sarapan begitu, tidak sarapan bahkan belum sarapan sampai jam 12 begitu. Wow. Nah, ini ternyata salah satu penyebab MAH gitu ya. Nah, ini bahaya ya Bapak Ibu guru, wali kelas, guru pengampu, pengajar, bisa ditanyakan untuk menghimbau anak-anak kita untuk makan tepat waktu begitu.
Juga Bapak Ibu yang ada di rumah, para orang tua juga mengingatkan anak-anak ketika jam istirahat digunakan untuk makan, begitu ya, supaya tidak menjadi penyebab penyakit mah. Ya, silakan. Ini pertanyaan sudah sangat banyak. Ya, silakan Bapak Ibu peserta webinar untuk bisa menuliskan chat. Jika tidak bisa menuliskan chat, nanti waktu sesi tanya jawab bisa raise hand, menunjukkan tangan, gitu ya. Kemudian bisa bertanya langsung kepada narasumber siapa, begitu. Jadi ditujukan kepada narasumber siapa untuk pertanyaan tersebut, begitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, ini ada Ibu yang cantik. Iya, Ibu Iin. Ya, silakan Ibu untuk bisa menyampaikan materi yang ketiga. Terima kasih Ibu Yohana. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas dari situ? Sangat jelas Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam damai sejahtera, salam kenal, saya Iin dari Sanata Dharma. Dan setelah tadi kita melihat dua narasumber senior saya itu, itu menyampaikan swamedikasi. Sekarang saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu, ini suatu kehormatan bagi saya sebenarnya. Saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu bagaimana kita mengelola obat dalam rumah tangga. Sebelumnya izinkan saya share file terlebih dahulu. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Bu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu kalau melihat ada 3 lingkaran ini, apakah ini familiar buat Bapak Ibu? Jadi di sini ada bergambar hijau, bergambar biru, dan ada berwarna ya, berwarna merah dengan tanda K di sini. Kalau Bapak Ibu cermati itu akan ada di kemasan obat, dan disinilah kita berproses sebenarnya untuk pengelolaan obat dalam rumah tangga. Ya, ini pesan, bukan pesan sponsor Bapak Ibu, tapi untuk selalu diingat bahwa baca label sebelum membeli. Itu ya, dari awalan kita mendapatkan obat itu terlebih dulu. Jadi ini sebenarnya suatu gerakan nasional yang disponsori oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Ini ada suatu jargon Bapak Ibu, dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat dengan baik dan benar. Nah, di sini supaya kita benar-benar bisa memiliki apa ya istilahnya rasa keamanan, terutama dalam rumah tangga di sini. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui hal ini, tapi izinkan saya saat ini untuk share lagi untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu. Obat, apa sih obat itu? Nah, di sini saya mengambil 2 pengertian dari obat itu. Yang pertama dari Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Dan yang kedua itu adalah yang benar tertulis dari materi edukasi GN POPA. Sebenarnya Bapak Ibu bisa searching Google atau mungkin saya nanti bisa minta Pak Edi atau Bu Yohana atau Pak Heri untuk membagikan kepada Bapak Ibu PDF-nya, PDF untuk materi edukasi tersebut. Yang jelas di sini kita tahu bahwa obat itu adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi. Nah, ini kan lagi kenceng vaksin itu ya Bapak Ibu. Cuma kita memang hari ini tidak bicara vaksin ya Bapak Ibu. Kita benar-benar hanya bicarakan tentang pengelolaan obat dalam rumah tangga. Yang jelas digunakan dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Jadi obat juga digunakan untuk pencegahan Bapak Ibu. Vitamin, kemudian vaksin, itu kan kita gunakan untuk pencegahan. Kemudian menurut GN POPA, obat ini lebih sederhananya, intinya pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan dan peningkatan kesehatan. Agak sedikit berbeda pengertian untuk obat tradisional Bapak Ibu, dan ini mungkin akan disampaikan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Jadi sepertinya ada 3 acara yang bisa kita sampaikan di sini. Nanti rekan-rekan yang selanjutnya akan bercerita tentang herbal untuk anak kalau tidak salah. Nah, di situ itu akan
ada pengertian obat tradisional Bapak Ibu yang mungkin akan disentuh. Jadi bahwa pada prinsipnya kalau obat tradisional tidak untuk mengobati secara langsung gitu ya. Hanya obat tertentu saja yang bisa mengobati secara langsung, itu yang disebut sebagai fitofarmaka. Tapi untuk obat-obat yang jenis jamu itu hanya bisa untuk mengurangi gejala. Begitu saja ya Bu, Bapak Ibu. Kemudian dapatkan. Nah, jadi jargon yang pertama dapatkan. Di mana kita perlu mendapatkan obat? Nah, dalam konteks swamedikasi hari ini kita tentu saja selain di apotek atau kalau ini kemudian tertulis rumah sakit itu adalah sebenarnya apotek di rumah sakit gitu ya, farmasi rumah sakit Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah sakit ada farmasi, di situ kita bisa mendapatkan. Nah, untuk swamedikasi obat apa yang bisa didapatkan? Itu adalah obat bebas dan obat bebas terbatas yang bisa juga Bapak Ibu dapatkan di warung atau toko obat berizin. Ingat, kalau obat keras itu tetap harus di apotek. Oke, jadi obat bebas dan obat bebas terbatas. Di sini kita akan melihat itu tadi yang hijau, biru, dan merah tentu bukan lampu lalu lintas kan Bapak Ibu, tapi kita melihat bahwa di sini suatu logo yang dipasangkan dalam kemasan. Penggolongan obat, apakah itu obat bebas atau obat bebas terbatas. Nah, terbatasnya di sini adalah bahwa obat bebas tersebut itu ada semacam aturan khususnya, jadi peringatan Bapak Ibu. Nah, yang sering kita lihat adalah peringatan nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakai. Nah, meskipun dia mengatakan awas obat keras, tapi sebenarnya itu adalah obat bebas terbatas yang tetap Bapak Ibu bisa dapatkan. Saya sarankan dapatkan obat bebas terbatas itu di apotek. Oke. Kemudian untuk obat keras, inilah yang harus menggunakan resep dokter. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa obat keras yang bisa diserahkan oleh apoteker tanpa menggunakan resep dokter, tapi hanya terbatas. Nah, itu bisa dikonsultasikan kepada apoteker. Oke, apakah jenis obat ini termasuk yang bisa diserahkan apoteker tanpa resep dokter. Oke. Nah, yang harus dicermati saat Anda mendapatkan obat, jadi saya pesan baca label sebelum membeli dan tentu saja berkonsultasi. Nah, enaknya kalau beli di apotek itu kita bisa berkonsultasi dengan profesional, dengan seorang apoteker untuk misalnya akan melakukan swamedikasi, kemudian kita bisa berkonsultasi dengan apoteker di situ. Nah, apa yang perlu dicermati sebenarnya adalah pertama tentu logo obat, nama obat, dan kekuatannya. Kekuatannya maksudnya apa di sini adalah jumlah zat aktifnya dalam satu unitnya, misalnya dalam satu tabletnya. Misalnya mungkin Bapak Ibu pernah melihat amoksisilin. Itu ada dalam 2 kekuatan. Yang kaptab itu 500 mg, yang kapsul itu 250 mg. Misalnya seperti itu. Kemudian yang jelas harus diamati adalah nomor izin edar Bapak Ibu. Jadi di sini adalah jaminan dari BPOM yang memastikan bahwa ini memang legal beredar, sudah dipastikan mutu khasiat dan keamanannya oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian perhatikan juga kondisi kemasan, apakah segel itu istilahnya obat itu tersegel dengan baik atau tidak. Nah, itu yang perlu sangat diperhatikan di situ. Kemudian batas kadaluarsa Bapak Ibu. Yang jelas memang di sini saya sampaikan nanti terutama pada saat menggunakan itu ya Bapak Ibu. Kadaluarsa ini memang harus kita selalu cek secara periodik. Sebenarnya pengertian kadaluarsa itu adalah batasan di saat obat itu masih berada dalam kemasannya sebelum segel itu dibuka. Nah, setelah itu maka sudah tidak lagi menggunakan kadaluarsa tapi menggunakan apa yang disebut kalau bahasa Inggrisnya adalah beyond use dating. Nah, itu bagaimana itu ditetapkan? Sebenarnya kalau misalnya itu suatu tablet atau kapsul
yang kemudian berada dalam botol, kemudian segelnya sudah dibuka, itu bisa disimpan itu selama 6 bulan atau sampai masa kadaluarsanya mana yang lebih cepat. Jadi misalnya di situ tertulis masa kadaluarsanya hanya sampai 4 bulan, ya harus sampai 4 bulan itu saja. Tapi kalau misalnya masa kadaluarsanya yang tertera dari label itu masih 1 tahun begitu. Nah, setelah segel dibuka cukup selama 6 bulan saja disimpan. Setelah itu jangan digunakan. Karena kita harus hati-hati terhadap keamanan nih ya, risiko keamanan penggunaan obat. Kemudian kita juga perlu melihat indikasi apakah sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita keluhkan. Kontraindikasi itu dalam artian kondisi-kondisi seseorang itu bahwa seseorang itu tidak dapat menerima obat itu, tidak dapat mengkonsumsi obat itu. Itu juga perlu sangat diperhatikan, terutama misalnya di sini ibu hamil dan menyusui tidak bisa meminum obat ini. Nah, sudah ada peringatan seperti itu dalam artian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah pentingnya selain membaca indikasi, kontraindikasi itu perlu dicek juga. Kemudian sebagai pemastian bahwa itu memang obat yang legal diproduksi oleh suatu perusahaan atau perusahaan farmasi, industri farmasi yang memang berizin, gitu ya, nama dan alamat industri farmasi itu perlu diperhatikan. Nah, gunakan, tadi Bu Fenty sudah menyatakan 5T 1W gitu ya. Saya mengatakan 4T, kenapa? Yang satunya saya reduksi di sini Bu-Ibu. Jadi, bentar saya tampilkan laser pointer. Ada tepat waktu, tadi Bu Fenty menyampaikan. Jadi tepat waktu saya masukkan di sini, jadi tepat dosis, tepat caranya, dan lama pemberian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan, sebisa mungkin saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu, gunakan sendok takar, bukan sendok makan atau sendok teh rumah tangga kita. Jadi pastikan Bapak Ibu mendapatkan sendok takar dari pabrik, di mana biasanya kalau sendok takar itu volumenya 5 mili. Oke, sehingga di sini kita bisa lebih menjamin dosis yang tepat seperti yang disarankan pada aturan pakai. Oke. Nah, kemudian sendok atau mangkok takar, kalau mangkok takar itu biasanya maksimalnya itu adalah 15 mili. Gitu. Tapi ada grade-nya, ada 5 mili, 7,5 mili, 10 mili, 15 mili, itu ada apa istilahnya batasan-batasannya. Gitu. Kemudian hati-hati, tadi Bu Dewi juga bercerita masalah antibiotik gitu ya Bapak Ibu. Jangan pernah membeli tanpa resep dokter. Karena masalah itu tadi risiko resistensinya. Itu yang kita bayangkan Bapak Ibu, kalau terinfeksi suatu bakteri dan tidak ada antibiotik satu pun yang bisa mengobati, itu kan bahaya sekali. Nah, di sini penggunaan antibiotik kalau sudah diresepkan, kemudian Anda membeli ke apotek dan menggunakannya, ingat bahwa harus digunakan sampai habis. Ya, perlu digunakan sampai habis, dan kalau misalnya dikatakan 3 kali sehari, upayakan untuk setiap 8 jam persis itu diminum. Kenapa? Sekali lagi kita ingin upaya untuk tidak menjadikan risiko resistensi itu menjadi besar, resistensi dari bakterinya. Dan kita ingin bahwa kadar yang berada dalam darah itu tetap bisa stabil di situ, sehingga benar-benar bisa menyembuhkan infeksi secara paripurna, secara keseluruhan, secara lengkap, secara sempurna, gitu ya. Jadi misalnya 3 kali sehari ya setiap 8 jam diminum sampai habis, dalam artian sesuai dengan aturan pakainya, sesuai dengan itu tadi 3 kali sehari seperti itu. Kemudian tepat pasien di sini Bapak Ibu, tepat pasien dalam artian kita perlu melihat kalau anak-anak itu susah tidak minum tablet, susah tidak minum kapsul.
kalau dengan obat pahit mau enggak? Nah, itu juga termasuk concern bahwa kita harus melihat tepat pasien di sini. Nah, kemudian ibu menyusui, ibu hamil juga dalam artian di sini lihat kontraindikasinya. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan bisa melihat saran saya setiap kali Bapak Ibu menggunakan, baca nama obatnya dulu, baca batas kadaluarsanya dulu. Ambil obatnya, oke, mungkin dibuka kemasannya, baca kembali nama obat di kemasannya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena mungkin dalam kondisi yang tidak tenang gitu ya, terburu-buru, terjadi salah ambil itu mungkin sekali Bapak Ibu. Apalagi kalau kemasannya itu mirip. Nah, ini yang kemudian saya ingin teguhkan pada Bapak Ibu, baca kembali dulu sebelum diminum atau diminumkan. Kemudian simpan sisa obat kembali dengan benar. Yang jelas di sini memang kita perlu selalu komunikasikan dengan tenaga istilahnya tenaga kesehatan profesional, dalam hal ini apoteker, terhadap proses itu. Oke. Sebentar. Sorry. Berikutnya adalah simpan. Saya pindah lagi ke hal. Ya, simpan. Secara umum, kondisi penyimpanan adalah pada tempat yang kering, suhu kurang dari 30 derajat Celcius, dan terhindar dari cahaya matahari. Upayakan selalu terhindar dari cahaya matahari dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bapak Ibu, saya yakin sekali Bapak Ibu sudah sangat paham hal ini. Cuma kadang-kadang kita tidak dalam kesadaran untuk melakukan itu. Jadi kadang kita saking capeknya minum obat langsung taruh di meja makan. Anak-anak kan nggak akan tahu. Nah, itu yang kemudian kita butuhkan sebenarnya adalah kesadaran dan kedisiplinan untuk menyimpan dengan benar. Kondisi khusus bisa jadi ada pada beberapa obat, misalnya perlu disimpan dalam lemari es atau kulkas. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah simpan apapun itu, meskipun di lemari es ataupun di suhu ruangan, simpan pada kotak tersendiri, simpan pada wadah tersendiri, dan tunjukkan bahwa itu memang obat. Atau ini misalnya lemari obat terkunci. Intinya ini memang kita harus berhati-hati supaya tidak terjadi pengguna salahan. Dan dalam artian di sini misalnya anak-anak yang mengambil atau orang lain yang tidak paham itu kemudian mengambil dan sebagainya. Nah, yang jelas kita perlu menyimpan dalam kemasan aslinya. Jangan kemudian yang kalau memang sudah, ini Bapak Ibu melihat di sini adalah bentuk blister, itu kemasan bentuk blister. Jangan kemudian dibukai kemudian disimpan di botol kaca. Misalnya ada keinginan itu, tidak. Tapi kalau mau disimpan, ya disimpan dalam bentuk blisternya. Kalau misalnya blisternya kebesaran, ya dipotong-potong blisternya, tapi obatnya masih di dalam kemasan blisternya. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati. Label harus ditunjukkan dengan jelas, kadaluarsa harus bisa dibaca dengan jelas. Oke, jadi di sini label kadaluarsa itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian berikan pemahaman kepada anak tentang obat. Dalam hal ini adalah berikan pemahaman bahwa obat itu bukan gula-gula, bukan permen. Oke, ya. Saya pindahkan. Buang sekarang. Bapak Ibu, buang di sini yang kadang menimbulkan istilahnya hal yang baru di sini, hal yang baru yang perlu dipahami. Yang jelas, pisahkan obat-obat yang sudah rusak dan kadaluarsa dalam suatu tempat tersendiri. Apakah suara saya masih bisa didengar, Bapak Ibu? Masih. Masih ya, oke.
buang. Pisahkan obat-obat yang sudah rusak dan kadaluarsa dalam suatu tempat tersendiri. Kemudian sebenarnya kita sudah ada gerakan yang beberapa apotek itu bisa menerima obat yang kadaluarsa. Sehingga misalnya memungkinkan apotek itu memang bisa menerima, kembalikan obat yang kadaluarsa, terutama yang misalnya dibeli dari apotek itu, untuk dapat dimusnahkan. Pihak apotek sesuai prosedur. Jadi maksudnya sesuai prosedur, memang benar-benar ada berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Intinya dari rumah tangga bawa ke apotek itu. Nah, tapi ada mungkin beberapa hal yang tidak memungkinkan hal itu terjadi. Misalnya obatnya cuma sedikit banget, sedikit sekali, dan tidak memungkinkan untuk diserahkan kembali ke apotek, misalnya karena belinya di warung atau toko obat berizin misalnya. Dan kebetulan apotek di dekat rumah misalnya tidak bisa menerima proses itu. Nah, disitulah kemudian kita perlu secara mandiri untuk melakukan pemusnahan. Pertama yang perlu dipegang adalah rusak labelnya dulu. Hapus labelnya. Itu penting sekali Bapak Ibu supaya tidak digunakan kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Kemudian keluarkan obat-obat dari kemasannya. Rusak kemasannya. Istilahnya begitu. Jadi misalnya itu botol begitu, misalnya obat-obat itu obat-obat padat gitu ya, tablet, kapsul. Tapi tentu saja kita harus berhati-hati terkait satu hal kondisi adalah obat-obat antimikroba yang cair Bapak Ibu. Nah ini nanti ada klausul tersendiri, tapi yang jelas obat-obat yang padat dan cair non antimikroba itu pada saat setelah dikeluarkan bisa Bapak hancurkan atau tidak, tapi yang jelas beri tanah atau pengotor. Pastikan bahwa obat itu benar-benar dalam keadaan tidak mungkin dikonsumsi lagi. Kemudian dimasukkan dalam plastik dan dibuang. Nah harapannya dibuang ini adalah dia akan masuk ke tempat pembuangan akhir, tidak diapa-apakan oleh yang lain. Oke. Lalu obat-obat antimikroba yang cair tidak kemudian dibuang sembarangan di tanah ataupun di saluran air Bapak Ibu. Karena ini masalah dengan ekosistem, ini masalah dengan lingkungan. Antimikroba di sini bisa jadi, terutama yang di sini adalah antibakteri, obat-obat yang antibiotik. Kenapa? Karena bisa membunuh bakteri tanah pengurai sampah itu. Maka itu harus hati-hati sekali. Dibuang, jadi pada prinsipnya untuk antimikroba itu agak perlu disendirikan, begitu maksud saya. Jadi dibuang bersama dengan kemasannya, tapi kemasannya itu labelnya sudah dihilangkan. Gitu. Labelnya sudah disobek, dirusak dan supaya tidak nampak identitasnya. Demikian Bapak Ibu. Yang bisa saya sharekan, yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya waktu kami serahkan kembali ke Bu Yohana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iin sudah menyampaikan materi bagus Ibu. Dapatkan, gunakan, simpan dan buang ya. Tadi sudah dipaparkan dengan jelas bagaimana kita mengelola obat yang kita konsumsi dengan menyimpannya, menggunakannya dengan baik begitu ya. Oke, kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Di sini sungguh banyak pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu orang tua yang mungkin tidak bisa chat di dalam kolom chat ini, nanti bisa raise hand untuk bisa bertanya. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang saya akan bacakan untuk Dr. Fenty. Ya, mohon nanti Dr. Fenty bisa menjawabnya ya. Ini dari Pak Heri. Kemudian nanti dua pertanyaan ya Ibu, dari Pak Heri dan Miss Endah. Ya, ini pertanyaan dari Pak Heri.
kapan swamedikasi berhenti? Apakah ketika kita sudah konsultasi dokter secara otomatis swamedikasi berhenti? Kemudian dari Bu Enda ini menanyakan jenis obat ini, Bu. Ya, Ibu, saya sering batuk dan diberi ambrukol. Yang ingin saya tanyakan, ambrukol itu obat yang seperti apa? Nah, Ibu, dua pertanyaan itu dulu dijawab, nanti saya akan membacakan yang berikut. Terima kasih, silakan, Ibu. Terima kasih, Miss Yohana. Jadi untuk pertanyaan Pak Heri, sesuai definisi swamedikasi kan tadi pengobatan secara mandiri, tanpa memang harus konsultasi ke dokter atau apoteker. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk dia konsultasi ke tenaga medis yang profesional, pasti itu akan berhenti dengan sendirinya, Pak Heri. Lalu yang untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Valentina, menanyakan tentang ambroxol. Jadi ambroxol itu suatu mukolitik, prinsipnya untuk mengencerkan dahak tadi, atau nama istilahnya kita sebut dengan ekspektoran ya, untuk membantu sehingga ketika dahaknya seseorang itu jadi encer, mudah dikeluarkan. Nah biasanya memang pada usia lanjut itu kadang-kadang juga banyak slam ya dahak, apalagi kalau dengan penyakit kronis, tentu ini harus dibantu dengan obat-obatan seperti ini, Ibu. Mungkin ini jawaban saya, Miss Yohana. Ya, apakah sudah puas Pak Heri dan Miss Enda untuk jawabannya? Ya. Terima kasih Bu Fenty. Baik, sami-sami. Terima kasih Dokter Fenty. Ya, ini juga ada dua pertanyaan lagi. Ini saya jadikan satu karena mirip ya, pertanyaan tentang flu juga dari Pak Yus, Kepala Sekolah SD Kalam Kudus, dan Ibu Clara. Ya, ini mirip pertanyaannya ya. Kalau dari Pak Yus, kalau saya sedang flu, boleh tidak minum obat flu bersama dengan vitamin C? Kemudian dari Bu Clara, untuk apakah swamedikasi batuk pilek untuk anak-anak balita ada jangka waktu? Sebaliknya, berapa lama setelah terjadi penyakit batuk pilek, kemudian harus dikonsultasikan dokter? Mengingat kalau anak kecil batuk pilek sulit untuk mengeluarkan dahak atau lendir. Monggo Ibu, dijawab terlebih dahulu. Baik, Miss Yohana, untuk Pak Justinus, salam sehat ya Pak ya. Jadi untuk interaksi antara vitamin C dengan obat batuk, baik itu yang ekspektoran ya maupun antitusif, sepanjang yang saya ketahui tidak ada berkaitan secara langsung. Jadi silakan saja untuk diminum, tanpa maksudnya kita harus mengkhawatirkan adanya potensiasi interaksi yang membahayakan tubuh kita. Ya mungkin ini bisa membantu jawabannya untuk Pak Yus. Kemudian juga untuk pertanyaan dari Ibu Clara terkait dengan swamedikasi pada anak-anak. Nah ini pada anak-anak sebetulnya sekali lagi kita lihat juga ya Bu ya, terutama kalau kita bicara tentang bayi ya, bayi yang neonatus 1 bulan. Itu mestinya kalau ibunya belum pengalaman sebaiknya memang tidak ditangani sendiri, jadi harus konsultasi. Karena kalau bayi itu kan untuk ngomong juga nggak mungkin, hanya bisa menangis dan tidak nyaman. Dan kadang-kadang kalau ke dokter juga paru-parunya juga harus dicek apakah ada bronki basal dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau menentukan lama berapa hari tergantung dari usia anak yang kita mau lakukan swamedikasi, Bu Clara. Jadi kalau neonatus memang sebaiknya, apalagi kalau ibunya juga baru anak pertama, saya kira lebih baik disarankan untuk ke dokter anak, itu jauh lebih aman ya, karena juga slam-slam pada pilek itu sendiri kadang-kadang bisa menghambat saluran nafas atas gitu ya. Tapi kalau secara umum anak-anaknya udah bisa diajak ngomong dan sebagainya, itu 3-4 hari patokan secara umum Bu. Tapi kalau tidak ada demam dan sebagainya, kita tahu bahwa penyakit virus itu kan kalau memang tidak bahaya sekali, tidak sampai demam tinggi, ya 1 minggu itu udah pasti sembuh anaknya. Jadi kita lihat perkembangan anaknya, kalau anaknya masih bersemangat, makan masih baik, tidak ada demam, ya kita tunggu biasanya 1 minggu atau 5 hari udah sembuh anak-anak. Gitu Bu Clara.
Iya, baik, Dokter Fenty. Bu Clara, gimana Iya, terima kasih penjelasannya? Dokter Fenty untuk pencerahannya. Ya, kira-kira 1 minggu ya Bu ya. Ya, kalau udah bisa diajak bicara ya Bu ya. Ya. Yang paling penting sih memang pengalaman saya sih anaknya disuruh berjemur sih Bu. Berjemur, berolahraga itu jadi dia gampang mengeluarkan ya. Dan penguapan yang tadi disampaikan mungkin ya, sudah kalau anaknya sudah bisa diajak kerja sama, tapi kalau bayi memang ya sulit ya Bu ya. Baik, terima kasih Dokter Fenty. Sama-sama. Salam sehat selalu. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih. Ya, jadi dilihat jangka waktunya ya, sekitar seminggu dulu. Baik, terima kasih Bu Fenty dan Bu Clara. Pak Yus tadi juga pertanyaannya sudah terjawab. Ya, ini ada orang tua murid yang raise hand untuk bertanya dari Mama Yemima Natania Lukito. Silakan Ma untuk buka mikrofonnya, boleh langsung menanyakan ke dokter siapa untuk ya, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya pada Ibu Dokter, kalau nggak salah Ibu yang pakai, maaf, Ibu Dewi apa ya, kalau nggak saya pakai kacamata ya, maaf lupa namanya tadi. Ya, Dokter Dewi ya yang pembicara kedua ya. Tolong mau bertanya Ibu, kalau misalnya kita habis makan ya, mungkin makan siang atau makan biasa gitu, terus kalau kadang-kadang itu terasa perut itu penuh gitu, kayak itu kenapa ya dokter? Tapi nggak sampai parah sih gejalanya, cuman kadang-kadang merasa kayak gitu ya, terus kayak kembung gitu perutnya, apakah sakit mah gitu. Gua mau bertanya kepada Ibu Ferry, kalau batas kadaluarsa obat kan, kalau misalnya tertulis dalam kadaluarsa obat tuh misalnya sampai 1 tahun, apakah menjelang masa kan? Nah, itu aja Ibu, terima kasih. Maaf, Miss Yana. Ya, saya akan mereview pertanyaannya ya. Untuk pertama itu tadi untuk Dokter Dewi, ya tadi itu berkaitan dengan ketika makan itu perutnya tuh merasa udah kayak kembung begitu Bu. Nah, bagaimana cara mengatasinya begitu. Kemudian untuk yang kedua tadi untuk Ibu Iin itu tentang berkaitan obat kadaluarsa. Nah, itu harus bagaimana gitu. Silakan Dokter Dewi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Tadi lupa Ibu siapa? Mama Ibu Yemima. Ibu Yemima. Ya, terima kasih Ibu. Nah, pertanyaan Ibu Yemima ini terkait dengan diagnosa sebenarnya. Jadi sebenarnya Bu Fenty ini yang punya kewenangan untuk menjawab, karena menyampaikan gejala-gejalanya, kemudian mungkin diagnosanya apa. Nah, kalau yang terkait dengan MA, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mengenali kondisi gejala MA adalah tadi misalnya perut, mual dan sebagainya itu ada. Nah, kemudian pertolongan pertama yang kita bisa lakukan terkait dengan pengobatan mandiri ini tentunya adalah dengan menggunakan antasida, tetapi penggunaan itu tidak bisa lebih dari 2 minggu, karena berarti jika tidak sembuh-sembuh, ada kondisi lain yang perlu kita harus cek atau monitor kepada dokter. Jadi kayaknya untuk pertanyaan mengenai diagnosa tadi, perut, begas, serah makan, kayaknya mesti ke Bu Fenty ini. Gimana Bu Yana, monggo. Monggo mungkin Bu Fenty langsung jawab ya Bu Fenty. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau bahasa awamnya itu apa tadi Bu Dewi, benggah ya atau nggak nyaman ya, kembung gitu. Kalau bahasa medisnya dispepsia gitu. Jadi ya itu bisa juga banyak faktor Ibu. Jadi yang tahu juga kita sendiri apakah kita sering ngalamin hal seperti itu. Faktor yang sering itu adalah memang gangguan pencernaan. Jadi adanya keterlambatan pengosongan lambung. Nah, keterlambatan pengosongan lambung itu faktornya banyak. Salah satunya juga tadi faktor pikiran. Jadi gitu ya Bu ya. Sama juga mungkin makan yang dimakan apa Bu. Jadi kalau makan yang memperlambat pengosongan lambung tuh biasanya yang kaya akan lemak. Jadi kita juga perhatikan. Jadi kalau jenis makanan yang kita makan itu banyak mengandung lemak-lemaknya seperti keju, mozzarella yang banyak. Nah itu pasti
membuat kita juga kadang dispepsia ya, kembung. Nah, atau dispepsia itu sendiri merupakan bagian daripada gejala MAH yang tadi sudah disampaikan. Jadi kalau kita tahu kondisi kita seperti ini, maka kita harus menghindari tadi. Kalau memang makan lemak yang banyak, ya kita hindari dengan makanan lemak. Jadi kita pilih yang mudah istilahnya mudah diserap atau diabsorpsi. Jadi contohnya misalnya makanan yang mengandung gula lebih baik daripada yang lemak tinggi ya, atau yang jenis porsi kecil gitu. Yang tidak mengandung gas juga itu dikonsumsi. Jadi yang mengandung gas seperti kobis ataupun umbi-umbian itu juga dihindari kalau kita mengalami dispepsia tadi. Mungkin itu bisa membantu Bu, dan jangan lupa harus sedikit-sedikit makannya kalau seperti itu. Jadi jangan begitu lapar makan begitu ya, itu tambah dispepsia nanti. Gitu ya, Miss Yohana. Baik, ya terima kasih Dokter Penti, Dokter Dewi. Ya, itu tadi yang Mama Yemima, kita harus memilih makanan yang mudah dicerna, begitu ya Dokter ya, atau diserap ya, dan makannya sedikit lebih dikit begitu ya, tapi terus begitu. Jadi tidak sampai lambung kosong dan tidak menyebabkan sebah atau apa ya tadi. lambung kita jadi kembung seperti itu ya. Ya, untuk yang obat kadaluarsa silakan Ibu Iin. Terima kasih Miss Yana. Ibu Yemima, jadi di sini kalau kita bicara kadaluarsa, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masalah kadaluarsa yang tertulis atau tercetak di kemasan obat itu adalah terhitung pada saat segel itu masih utuh. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau memang segel masih utuh, maka kita mengacu pada masa kadaluarsa itu. Tapi kalau segelnya sudah dibuka, artinya misalnya kita menggunakan botol plastik gitu ya, obat itu dikemas dengan botol plastik, kemudian segelnya sudah dibuka, artinya obat itu sudah mengalami paparan, begitu ya, paparan udara. Maka yang kita harus perhatikan di sini adalah beyond use dating, artinya masa kadaluarsa setelah segel dibuka. Nah, di situ sebenarnya ada arahannya, Bu Yemima. Kalau sudah dibuka, misalnya tablet atau atau kapsul begitu. Kalau segelnya sudah dibuka, maka kita harus hanya menyimpannya selama 6 bulan, atau misalnya masa kadaluarsanya kurang dari 6 bulan, itu mana yang lebih cepat. Itu. Jadi misalnya kita lihat di masa kadaluarsa yang tercetak itu masih tinggal 3 bulan lagi, maka benar-benar menyimpannya hanya dalam waktu itu 3 bulan. Tapi kalau misalnya kadaluarsa yang tercetak itu masih 1 tahun, jadi 12 bulan, setelah segel itu dibuka, maka kita hanya bisa 6 bulan saja menyimpannya. Jadi ini terutama untuk yang sediaan yang padat, dan Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk yang cair, jadi misalnya ini menggunakan basisnya tuh air, tapi tidak nampak ditunjukkan pengawet di situ. Maka penyimpanan di sini setelah segel dibuka hanya bisa 14 hari. Tidak peduli waktu kadaluarsa yang tercetak itu kapan. Nah, kalau itu ada pengawetnya, itu bisa mencapai 35 hari. Nah, kalau cairan itu tidak mengandung air, jadi penyimpan cairan itu tidak mengandung air, maka itu bisa disimpan selama 90 hari. Gitu. Miss Yemima. Jadi kita memang perlu berhati-hati di sini, dalam artian kalau segel sudah dibuka, maka kita tidak bisa lagi mengacu yang tanggal kadaluarsa di situ, tanggal kadaluarsa yang tercetak di kemasan. Nah, satu hal lagi yang menjadi catatan adalah saat membaca, misalnya segel itu belum dibuka, kita mau lihat ke kadaluarsa itu. Misalnya kadaluarsa itu tercetak bulan dan tahun saja, maka kita bisa menggunakan sampai tanggal terakhir bulan tersebut.
Tapi kalau tercetaknya itu tanggal, jadi sudah ada tanggalnya, maka kita jangan menggunakannya selepas tanggal itu meskipun bulannya sama. Itu yang perlu saya tekankan. Demikian, Miss Yemima dan Bu Yemima dan Miss Yohana, silakan. Baik, ya terima kasih ya, Ibu Iin sudah menyampaikan jawabannya untuk pertanyaan bagaimana tadi kadaluarsa obat ya. Jadi ada tinggal dilihat tuh cair, kemudian ada pengawetnya tidak, kemudian bagaimana menyimpannya itu bisa tidak terpapar begitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan semuanya. Ya, terima kasih Bu Iin. Nah, ini ada Sama-sama. orang tua dari Ananda Adriano Juan. Ya, silakan Bapak atau Ibu untuk bertanya. Mikrofonnya boleh dibuka. Terima kasih Miss Yohana. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau bertanya, kondisi sekarang ini kan kemudian kita biasanya menjaga diri dengan minum vitamin. Nah, saya pernah baca di satu referensi bahwa sebenarnya kalau asupan makanan kita sudah cukup, kita tidak perlu untuk mengkonsumsi vitamin. Nah, tapi kadang-kala kan kita tidak yakin ya apakah walaupun kita mungkin sudah makan sayur, buah, tapi kadang-kala mungkin kita tidak yakin bahwa sebenarnya kita sudah mencukupi itu atau belum, sehingga kami biasanya minum vitamin. Nah, kalau minum vitamin apakah akan ada efek jangka panjangnya, karena selama pandemi ini tuh kami cenderung hampir tiap hari kami minum vitamin. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, kapan sebaiknya vitamin itu diminum, karena ada referensi yang menyatakan sebaiknya 2 jam sebelum makan, tapi ada juga yang kemudian setelah makan gitu. Nah, sebaiknya kapan waktu untuk vitamin itu dikonsumsi, sebelum atau sesudah, dan apakah ada jeda waktunya dengan kita makan atau sebelum makan? Terima kasih, ini pertanyaannya. Baik, terima kasih Mama Juan sudah menyampaikan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ya dokter, untuk minum vitamin tiap hari itu ada efeknya tidak? Kemudian kapan vitamin itu dikonsumsi ya? Nah, silakan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, bisa Dokter Fenty atau Dokter Dewi. Monggo. Ya, baik. Saya coba jawab ya pertanyaan dari Mama Juan. Yang pertama, vitamin diminum kapan saja dan ada efeknya tidak, begitu ya Miss Yohana ya? Iya. Ya, jadi Mama Juan kita harus tahu dulu, jadi dalam vitamin apa yang kita mau minum. Jadi vitamin itu kalau kita ingat lagi ada 2 daya larutnya, yang satu larut dalam air, yang satu larut dalam lemak. Jadi kalau yang larut dalam air, contohnya itu vitamin C. Nah, vitamin C itu bisa terdapat dari makanan atau minuman yang kita sehari-hari kita alami. Namun tadi kalau merasa ini nggak percaya diri udah cukup apa belum, kita kasih tambahan. Nah, untuk pemberian misalnya vitamin-vitamin yang larut dalam air itu sebenarnya kalaupun berlebihan nanti akan dikeluarkan atau diekskresikan oleh ginjal kita. Jadi tidak ada masalah Bu. Jadi sebetulnya vitamin C itu tidak banyak yang kita butuhkan. Dari referensi maksimal ya kira-kira sekitar 75 sampai 100 mg. Hanya kadang-kadang belum tentu yang kita minum 500 betul-betul yang diserap itu 500. Jadi ini banyak faktor gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau vitamin itu larut dalam lemak, contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K ya. Mungkin kalau untuk pandemi ini orang lebih sering minum vitamin D dan vitamin E, itu ya. Mama Joana ya mungkin ya. Nah, untuk yang kedua vitamin ini kalau mau baik absorpsinya, tentunya kita minum setelah makan makanan yang mengandung lemak atau minum minuman yang mengandung lemak, jadi lebih mudah absorpsinya. Jangan perut kosong gitu loh. Sekalipun kalau minum perut kosong juga nggak masalah, tidak mengiritasi lambung. Tetapi
absorpsinya tadi menjadi kurang baik, seperti itu. Nah, terkait vitamin D itu banyak faktor ya, walaupun negara kita itu negara tropis, namun yang cukup aneh di rumah sakit kalau saya validasi pemeriksaan vitamin D itu orang-orang Indonesia itu takut hitam tampaknya, jadi berbeda dengan orang-orang di luar ya yang suka dengan matahari. Nah, kita yang diberikan matahari yang cukup terik, tetapi ironisnya orang-orang Indonesia itu banyak terjadi defisiensi vitamin D. Nah, vitamin D ini di era pandemi banyak didengungkan karena terkait dengan peningkatan sistem imunitas. Seperti itu, Bu. Jadi sekali lagi kapan kita minum tergantung vitamin apa yang kita mau minum. Kalau larut dalam lemak maka tentu setelah tadi mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung lemak. Kalau larut dalam air tidak menjadi masalah selama tidak ada sakit mah. Ya, tapi kalau ada sakit mah tadi kalau vitamin C sebagian memang setelah makan. Seperti itu. Mungkin itu bisa membantu, Miss. Iya, terima kasih. Gimana Mama Juan? Apakah ada tanggapan? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih dokter. Ya. Sudah cukup jelas ya penjelasan dari Dokter Fenty. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mama. Baik Bapak Ibu, wah mengingat waktu kita tinggal 5 menit lagi, ya jam 10 kita udah harus selesai. Sedangkan pertanyaan yang di chat sudah dijawab oleh Dokter Dewi. Kami tidak akan membacakan kembali karena sudah dijawab melalui chat. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mencermati jawaban dari Dokter Dewi ya. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin ada yang mau mengangkat tangan. Oh ya, Mama Reina. Ya, silakan Bu. Shalom, selamat pagi menjelang siang semuanya. Shalom. Mungkin saya pertanyaannya tidak mengenai obat, tapi tadi saya tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh apoteker Iin ya, mengenai pemusnahan obat yang sudah tidak terpakai gitu kan. Tadi kan disampaikan kita bisa menghubungi apotek terdekat ataupun apotek di mana kita membeli obat tersebut. Apakah saat ini untuk pengolahan obat yang sudah tidak terpakai atau kadaluarsa tadi hanya bisa dihandle oleh apotek atau bisa diusahakan oleh kalangan umum? Maksud saya, apakah bisa kalangan umum itu misalnya, kalau sekarang kan kita banyak sekali ya, ada aplikasi yang mengolah sampah seperti itu. Apakah kalangan umum pun juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu, apoteker? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lin sudah menyampaikan pertanyaan. Monggo Bu Iin bisa langsung direspon. Terima kasih Mama Reina. Sejauh informasi yang saya dapatkan itu yang jelas masyarakat umum bisa mengolah, tapi tentu saja dengan semacam izin khusus begitu ya untuk pengolahan pemusnahan obat. Jadi di sini kita perlu berhati-hati adalah melihat aplikasinya itu sendiri apakah benar-benar sudah mendapat lisensi pengolahan obat itu sendiri. Karena kita tahu bahwa obat yang kadaluarsa atau obat yang rusak itu jenis sampah yang spesifik begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk apakah apotek itu bisa atau tidak memang harus ditanyakan kepada apotekernya yang bertanggung jawab di apotek itu apakah berkenan untuk kemudian menjadi saluran proses itu. Dalam hal ini kami juga sedang bersama dengan Universitas Jember, kebetulan saya sendiri di sini bersama perwakilan dari Jember dan Andreas, kami sedang membangun suatu proyek begitu untuk pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung proses ini. Jadi bagaimana kita tidak hanya bisa mengerti dapatkan, simpan, tapi lebih pada gunakan dan buang. Bagaimana proses pembuangan itu bisa didukung oleh pihak-pihak yang terkait. Begitu. Begitu Mama Rene yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin nanti saya bisa minta kontak Ibu ya Bu untuk japri lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mama Rina. Baik, terima kasih.
Bulin dan Bu Iin yang memberikan pertanyaan dan menjawab sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Luar biasa, sangat antusias sekali. Ya, saya lihat dari kolom chat itu cukup banyak pertanyaan. Mungkin juga Bapak Ibu ingin mau bertanya lagi, tapi mohon maaf, waktu kita sudah habis. Ya mungkin saya akan sedikit menyimpulkan ya dari webinar kali ini yang membahas tentang swamedikasi dan dagusibu. Ya, bagaimana sebaiknya kita itu memilih masih ya untuk kita mengkonsumsi obat-obatan ya, sehingga kita bisa swamedikasi dengan pengobatan-pengobatan secara alamiah begitu ya Ibu ya. Kemudian bagaimana juga ketika kita sudah mengkonsumsi obat-obat, kita tahu cara penyimpannya, kemudian cara membuangnya, kemudian bagaimana kita mengkonsumsi obat itu dengan tepat dan baik begitu ya. Itu mungkin kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, keikutsertaannya. Terima kasih buat narasumber yang luar biasa. Terima kasih untuk para mahasiswa yang sudah mengikuti dengan antusias juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu, guru dari yayasan, majelis gereja, kemudian para orang tua. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Mari kita semua beri aplaus untuk kita semua. Yuk, mari. Iya, terima kasih. Saya waktu kembalikan kepada Pak Heri. Saya selaku moderator, jika ada perkataan yang keliru, yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Fenty, Ibu Dewi dan juga Ibu Iin, serta Ibu Yohana, rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma dan juga rekan-rekan sekalian dari SKKK yang pagi hari ini boleh bersama-sama melayani, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan dari gereja dan juga dari BP dan juga para orang tua yang secara antusias begitu ya, cukup seru begitu ya. Beruntung Bu Dewi mencuri start dengan menjawab melalui chat begitu. Kalau tidak saya bisa bayangkan mungkin bisa sampai jam 11 begitu atau jam 12 begitu, karena cukup banyak respon dari teman-teman begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mari kita sebelum nanti foto, kita akan bersama-sama menutup acara webinar pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini Engkau mempertemukan kami dalam sebuah acara yang menolong kami boleh mengenal Engkau melalui pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami semua agar kami bisa hidup dengan baik, baik bagi diri kami sendiri, keluarga, dan juga orang-orang lain yang Engkau pertemukan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Dr. Fenty, Ibu Dewi, dan juga Ibu Iin sebagai narasumber yang telah menjelaskan dengan sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami bisa memahami bagaimana kami bisa mengobati diri kami sendiri dan mengelola obat-obatan yang ada di sekitar kami. Sehingga sungguh Tuhan kami bisa menjalani hidup yang baik, hidup yang sehat untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran rekan-rekan kami, baik para guru, karyawan maupun juga para orang tua, sehingga sungguh acara ini boleh berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu boleh melimpah atas kami semua, sehingga sungguh ya Tuhan di sepanjang hidup kami boleh Tuhan menjadi terang-Mu, boleh menjadi garam-Mu di tengah-tengah masyarakat, baik yang ada di kota Yogyakarta maupun dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengembalikan segala kemuliaan kepada-Mu. Kami yakin Engkau yang telah menolong kami dari mulai persiapan sampai pada acara ini kami akhiri. Kami percaya pula Engkau yang selanjutnya akan menolong sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati kesehatan-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati pendidikan-Mu,
memberkati pergaulanmu, memberkati hidup keluargamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Nah, kita akan berfoto bersama-sama. Mohon Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya begitu ya. Mohon maaf Pak Edi, Pak Eri, ada link satu lagi, link survei akhir. Ya, silakan untuk bisa di-share untuk Bapak Ibu hadirin yang hadir di webinar ini untuk bisa mengisinya. Baik. Ya. Silakan dinyalakan kameranya dulu, kemudian nanti mengisi sehingga kita bisa foto sambil mengisi begitu ya. Ini saya gerilya ya. Ya. Pak Edi sudah senyum begitu ya. Ada Bu Astuti, boleh dibantu Bu juga Bu Astuti, supaya spotnya lebih banyak. Khusus dari Siap. jauh. Khusus. Pak Pran juga silakan Pak. Ada undang fotografer dari Klaten ini. Iya. Ya, silakan sembari mengisi. Sudah kelihatan cantik semua ini. Saya ganti-ganti scan-nya ya. Skin-nya ya, silakan. Sin ya Pak. Bahasa Inggrisnya payah ini Pak. Ya, 1, 2, 3. Padahal saya sudah foto banyak ini. Ya, baik. Ini saya kirim dulu beberapa fotonya. Sembari teman-teman mengisi. Mungkin dari Pak Edi ingin menyampaikan sesuatu mewakili Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Silakan Pak Edi. Ya Pak, singkat saja. Saya menyampaikan terima kasih untuk semuanya. Saya rasa luar biasa begitu ya, Dr. Fenty, Bu Dewi dan Bu Iin, dan juga para peserta begitu ya. Pertanyaan sampai sesi terakhir masih ada begitu. Nanti silahkan deh, kalau dirasa yang sangat penting boleh hubungin saya, nanti saya mintakan izin untuk diberi jawaban ya. Saya rasa seperti itu Pak Heri, terima kasih banyak, saya kembalikan. Ya, baik. Apakah kalau sudah mengisi link bisa meninggalkan Pak Edi? Boleh Pak, silakan, tidak apa-apa ya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan untuk kehadirannya. Terima kasih baik rekan-rekan yang dari Sanata Dharma maupun SKKK Yogyakarta. Silahkan jika ingin meninggalkan, tetapi jangan lupa diisi dulu yang linknya ya. Jadi kalau sudah selesai mengisi link, baru boleh meninggalkan supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap.